eh, dampaknya ini sebenarnya berat bagi banyak jamaah, ya kan. Saya dengan dengan susah payah, saya mau mengembalikan tuh Pak uang itu ke kakak saya itu. Apa pernah Bapak kembalikan? Kembalikan full itu. Berapa itu? Ya sesuai yang dia taruh itu 5 juta itu. Saya juga merintis bisnis, kayak gitu. Jadi nggak mau terlarut-larut dalam hal ini ya. Karena saya mendengar waktu itu ada jamaah yang meninggal juga ya, karena saking shock, dan saya nggak mau lah, saya masih muda, shock seperti itu ya. Saya harus move on. Saya ngejual motor sih Pak, buat Jual motor? bertahan hidup. Ya jual motor ya, terus dibikin usaha kecil-kecilan lah, buka konter pulsa dan lain sebagainya. Itu aja sih. Apalagi kan pas situasi sulit itu ya ada musibah yang lain juga gitu kan. Karena saya yang pertama musibah apa? itu terus mantan klien yang mengalami nasib serupa ya, ada beberapa yang bercerai hingga istrinya sakit ya karena terkena tekanan psikologis, stres hingga meninggal dunia. Ya, berbagai macam kisah kemalangan juga dialami, seperti kisah Margot yang Masjid Darussalam yang sampai akhirnya menjual motor satu-satunya ya, kemudian untuk mengganti kerugian dari orang-orang yang diajak gitu. Ada yang sampai jual rumah, dan juga misalkan kisah Mas Ruslan dari Career Pattern yang untuk kelahiran anaknya saja ya, pada saat anaknya lahiran gaji tidak dibayarkan dan akhirnya mengalami kesusahan dan menjual motor satu-satunya begitu. Masih banyak yang mengalami nasib kesedihan serupa, dan Yusuf Mansur tetap dengan rasa tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa bersalah, tetap kesana kemari, wirawiri, ketawa ketiwi, dan juga terus menggembar-gemborkan ajaran sedekah, ajaran lunas hutang, yang seolah-olah dirinya itu adalah seseorang yang berhasil ya menyelesaikan permasalahan hidupnya, utamanya masalah hutang piutang dengan amalan-amalnya ya. Kemudian mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya seolah dia adalah sosok yang amanah tanggung jawab, tetapi nyatanya dia sendiri terhadap karyawan-karyawannya, investornya itu abai dan mengakibatkan mereka ada yang sakit sampai meninggal dunia. Saya kira sebutan apa lagi yang pantas disematkan kepada Yusuf Mansur ya? Seperti psikopat saya bilang, karena tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa menyesal ya. Seperti pembunuh berdarah dingin ya, karena memang membunuh pelan-pelan ya. Para investor ini dibiarkan terkatung-katung ya, mantan karyawan dibiarkan terkatung-katung menunggu hak-haknya, menunggu gajinya ya, menunggu pembayaran pesangonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali bersama saya Aji di Jia TV, berkaitan dengan kembali kita ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali bersama saya Aji di Jia TV. Kembali kita membahas terkait dengan Paytrend kali ini ya. Sebelumnya sudah berkali-kali saya sampaikan bahwasanya efek dari bisnis Yusuf Mansur ini ya, kita sebut saja investasi batu bara ya, yang terjadi di Masjid Darussalam Kota Wisata, itu mengakibatkan ratusan jamaah ini tercerai-berai, bahkan sampai merusak dari segi ekonomi rumah tangga, kemudian sampai ada yang bercerai, dan beberapa sampai sakit hingga meninggal dunia, teman-teman. Dan tentunya ini adalah kisah tragis yang memilukan, teman-teman ya, karena bagaimanapun mereka yang berinvestasi kepada Yusuf Mansur ini percaya ya. Mengapa ikut investasi ini ya, karena alasannya mempercayai sosok seorang ustadz ya kan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang ustadz itu ada niat jahat atau niat tidak baik kepada jemaah-jemaahnya gitu, teman-teman. Dan tetapi baru saja saya membaca sebuah berita dari Kompas dan Tribun begitu ya, dengan narasi bahwasanya ex karyawan Paytrend ini beberapa ini juga sama nasibnya, sama tragisnya seperti investasi batubara. Ini ada yang cerai, bahkan ada yang sudah meninggal gitu ya, karena istrinya stres melihat suaminya di PHK, kemudian pesangonnya juga tak kunjung dibayarkan, teman-teman. Kita baca saja dari
bandungkompas.com gitu ya, sebanyak 22 mantan karyawan PT Ferry Trust International atau PSI yang menaungi merek pedagang Paytren untuk perusahaan membayar sisa gaji dan pesangon yang belum dibayarkan atau diberikan usai pemutusan hubungan kerja PHK massal pada 2019 hingga 2022. Salah satunya Dery Syarif mengaku saat sangat membutuhkan uang pesangon sebesar Rp132.766.000 untuk kebutuhan hidup dan lunasi hutang, teman-teman. Rencananya uang itu untuk bayar hutang. Saya berhutang juga untuk kehidupan sehari-hari karena saya kan hanya di rumah saja setelah di PHK, ujar Dery saat ditemui kompas.com di Jalan RE Marta Dinata, Kota Bandung, Rabu 30 Juli ya, 2025. Ia menyebut pesangon yang pernah dicairkan hanya 4 juta dari total hak sekitar 136 juta, padahal dana tersebut sempat direncanakan sebagai modal usaha ekspor-impor namun gagal dijalankan karena kurang modal ya. Tentunya gelombang PHK itu sangat sangat besar dampaknya terhadap siapapun ya, apalagi mereka yang sudah berumah tangga gitu ya. Ketika biasanya mereka mendapat gaji dari perusahaannya, tiba-tiba tidak ada pemasukan, sedangkan dia menanggung ya hidup dari istri dan anak-anaknya gitu, teman-teman. Tetapi yang disayangkan di sini dalam kasus Paytren sampai sekarang, berdasarkan apa yang disampaikan dari mantan karyawan tersebut ya, sampai sekarang pesangon juga belum dibayarkan, teman. Karena tidak mungkin ya setelah karyawan itu di PHK kemudian langsung mendapat kerjaan yang layak gitu. Itu sangat sulit ya. Kita tahu bahwa mencari pekerjaan terutama di dalam negeri di Indonesia itu sangat susah gitu, teman-teman. Kemudian mau dilanjutin lagi niat usaha, dulu sempat berencana mau bikin usaha ekspor impor dari uang kosongan tapi cuma cari 4 juta dari yang seharusnya 136 juta, akhirnya tidak jalan karena kurangnya modal katanya. Ya kalau cuma cari 4 juta mah ya buat usaha apa, teman-teman ya, karena ya namanya usaha kan juga harus mempunyai dana yang besar ya, selain juga modal, kemudian ada simpanan ya, karena tidak mungkin usaha itu cukup langsung berhasil kan, tidak mungkin juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya selama usaha itu dirintis itu. Tak hanya Dery, sejumlah mantan pegawai Paytren juga mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK tanpa pelunasan hak. Di antara 22 orang itu ada teman saya yang istrinya sampai meninggal dunia karena stres dan tertekan oleh waktu menunggu uang pesangon dibayarkan. Ada juga teman saya yang sampai cerai karena masalah ekonomi, keluarga habis di PHK, ucapnya. Total tuntutan yang diajukan kepada perusahaan mulai di mediasi tripartit bersama Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kota Bandung mencapai 1,8 miliar rupiah. Luar biasa, teman-teman ya. Ya padahal sebelumnya semua ini berkuar-kuar ya, transaksi Paytren saja ini triliunan gitu. Kemudian valuasi atau nilai jual dari Paytren ini sampai 10 triliun, bahkan ada yang sempat menawar sampai 4,2 triliun. Ini kan sungguh ironis sekali ya, dengan transaksional sebesar itu ya, bahkan triliunan, tetapi untuk membayar hak karyawannya saja itu tidak bisa. Bahkan ini lebih miris, istri dari karyawan yang menunggu uang PHK dari suaminya yang tak kunjung cari ini, bahkan sampai meninggal dunia karena stres. Karena memang wajar ya teman-teman, kalau seorang istri kemudian dia itu harus memikirkan anak-anaknya ya, sekolah anaknya, bagaimana makan sehari itu sampai akhirnya tertekan ya, dan juga akhirnya mengakibatkan sakit dan kemudian meninggal dunia. Ini bisa saja terjadi teman-teman, karena banyak ya kasus-kasus di antara ya beberapa orang itu karena kesulitan ekonomi bahkan sampai bunuh diri, kemudian dia sampai sakit itu karena memang
dampaknya ke psikologis itu memang luar biasa, teman-teman. Mediasi tripartit bersama Disnaker Kota Bandung dilaksanakan pada 24 Juli 2025 dengan dihadiri perwakilan manajemen baru. Menurut Imas, mediasi pertama masih sebatas penyampaian tuntutan dan akan dilanjutkan 2 pekan kemudian. Hasil mediasi pertama baru penyampaian tuntutan kepada pihak perusahaan, lalu mediasi dijadwalkan lagi 2 pekan kemudian dengan agenda jawaban dari pihak perusahaan. Kami harap ada respon positif dari perusahaan terkait dengan hak pesangon yang belum dibayarkan. Imas menyebut pihaknya juga telah mengirim surat ke sejumlah instansi termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Harta Peninggalan PHB, Kementerian Hukum, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini sebenarnya upaya sudah maksimal ya dari Disnaker, kemudian mengirim surat ke sejumlah instansi seperti Kementerian Hukum, Bank Indonesia, OJK, kemudian MUI ya. Ini sudah diupayakan, tetapi ya lagi-lagi memang ini tabiat dari Yusuf Mansur ya, atau Pak Tren ya, karena terkesan abai dengan hak-hak dari mantan karyawannya tersebut gitu, teman-teman. Lalu kalau memang sudah semua dilakukan, diupayakan, ya harus melalui jalur upaya apa lagi ya supaya mereka itu mendapatkan hak-haknya gitu, teman-teman ya. Karena jalur hukum pun sudah, kemudian jalur melalui instansi sudah ya. Lalu harus bagaimana lagi ya untuk mengutuk hati dari pemiliknya Pak Tren ya, Yusuf Mansur ya, yang ya sampai sekarang juga terus gembar-gembor ajaran lunas hutang ya, tetapi dirinya sendiri juga abai dengan hutang-hutangnya, teman-teman. Tujuan agar mendapat pengawalan, perlindungan, dan perhatian, kami meminta agar pihak yang berwenang menangguhkan izin aktivasi, izin operasi, maupun izin perpanjangan PT VSI hingga hak-hak karyawan tersebut diselesaikan. Jadi mantan karyawan ini meminta pengawalan, perlindungan, dan juga meminta ya agar pihak-pihak terkait, terutama pemerintah ya, ini untuk menangguhkan ya izin aktivasi atau izin operasi ya. Jadi PT VSI tidak diperbolehkan beroperasi sebelum ya hak-hak karyawan itu terpenuhi, teman-teman. Ya, ini memang langkah yang tepat ya, karena bagian mungkin perusahaan yang masih bermasalah ini tetap berjalan beroperasi seperti biasa gitu. Sekali lagi saya sampaikan, dimulai dari kasus investasi batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur yang mengakibatkan 250 jamaah yang awalnya guyup kemudian terpecah belah, dan kemudian suami istri banyak yang bercerai ya, hingga beberapa yang sakit bahkan sampai meninggal dunia. Yang terakhir kemarin Ustadz Khalid baru saja wafat, dan terkini ya mantan karyawan Pak Tren ini mengalami nasib serupa ya, ada beberapa yang bercerai hingga istrinya sakit ya karena terkena tekanan psikologis, stres hingga meninggal dunia. Ya, berbagai macam kisah kemalangan juga dialami, seperti kisah Marbot yang Masjid Darussalam yang sampai akhirnya menjual motor satu-satunya ya, kemudian untuk mengganti kerugian dari orang-orang yang diajak gitu, ada yang sampai jual rumah. Dan juga misalkan kisah Mas Ruslan dari karir Pak Tren yang untuk kelahiran anaknya saja ya, pada saat anaknya lahiran gaji tidak dibayarkan dan akhirnya mengalami kesusahan dan menjual motor satu-satunya begitu. Masih banyak yang mengalami nasib kesedihan serupa. Dan Yusuf Mansur tetap dengan tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa bersalah, tetap kesana kemari, wirawiri, ketawa ketiwi, dan juga terus menggembar-gemborkan ajaran sedekah, ajaran lunas hutang ya, seolah-olah dirinya itu adalah seseorang yang berhasil ya menyelesaikan permasalahan hidupnya, utamanya masalah hutang piutang dengan amalan-amalnya ya. Kemudian mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya seolah dia adalah sosok yang amanah tanggung jawab, tetapi nyatanya dia sendiri terhadap karyawan-karyawannya, investornya itu abai dan mengakibatkan mereka ada yang sakit sampai meninggal dunia. Saya kira sebutan apa lagi yang pantas disematkan kepada Yusuf Mansur ya? Seperti psikopat saya bilang, karena tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa menyesal ya. Seperti pembunuh berdarah dingin ya, karena memang membunuh pelan-pelan ya. Para investor ini dibiarkan terkatung-katung ya, mantan karyawan dibiarkan terkatung-katung menunggu
hak-haknya, menunggu gajinya, ya, menunggu pembayaran pesangonnya, ya, kemudian mereka terkena stres, sakit, ya, ya meninggal secara gamblang begitu. Teman-teman, saya kira ini sebuah apa tragedi ya, yang harusnya ini mendapat perhatian dari pemerintah, gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mungkin kita lanjut di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.